Sejarah Mesir kuno menyimpan banyak hal menarik, salah satunya adalah kisah Cleopatra. Ratu Mesir ikonik yang namanya sendiri membangkitkan citra kecantikan, kecerdasan, dan intrik yang tak tertandingi. Dia telah menjadi subjek interpretasi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah. Tapi siapa Cleopatra dan mengapa banyak orang-orang yang gak setuju tentang siapa dia sebenarnya? Cleopatra ke-7 lahir pada 69 sebelum Masehi. Dia adalah putri dari seorang jenderal Alexander Agung dan Cleopatra ke-5 Tryphaena. Cleopatra merupakan anak hasil perkawinan sedarah. Cleopatra ke-7 Philopator adalah Firaun aktif terakhir di sejarah Mesir kuno dan termasuk dalam anggota dinasti Ptolemeus. Ptolemeus adalah sebuah keluarga keturunan Makedonia yang memerintah Mesir setelah kematian Alexander Agung. Dinasti Ptolemeus dikenal sering menikahi saudaranya sendiri. Hal ini untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Itulah sebabnya Cleopatra juga menikah dengan adik laki-lakinya sendiri. Cleopatra adalah seorang penguasa berpendidikan tinggi, cerdas, terampil dalam diplomasi, politik, dan bahasa. Cleopatra awalnya berbagi tahta dengan adik laki-lakinya, yakni Ptolemeus ke-8, yang dinikahinya sesuai dengan adat Mesir. Namun, perebutan kekuasaan antara saudara kandung tersebut mengakibatkan Cleopatra akhirnya terpaksa diasingkan. Pada tahun 48 sebelum Masehi, dia mencari dukungan dari seorang jenderal asal Romawi untuk mendapatkan kembali tahtanya. Jenderal tersebut ialah Julius Caesar. Dengan bantuan Julius, dia mendapatkan kembali kekuasaannya dan saudara laki-lakinya kemudian dikalahkan lalu ditenggelamkan ke Sungai Nil. Usai perang tersebut, Cleopatra dan Julius Caesar menjalin hubungan asmara. Caesar dan Cleopatra menghabiskan beberapa pekan menjalin asmara hingga kemudian Caesar kembali berangkat ke Asia Kecil, yaitu Anatolia, Turki. Nah, pada 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra yang dia klaim sebagai anak dari Julius Caesar. Dan anak itu diberi nama Caesarion, yang berarti Caesar kecil. Namun, setelah pembunuhan Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi, tentu membuat Cleopatra cukup gelisah. Dirinya kini membutuhkan aliansi baru yang lebih kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Hingga akhirnya Cleopatra bersekutu dengan jenderal Romawi lainnya yang bernama Mark Antony. Taktik yang dilakukan Cleopatra juga sama seperti sebelumnya, yakni dengan mencoba merayu Mark Antony yang dilakukannya pada tahun 41 sebelum Masehi. Usaha Cleopatra berbuah manis. Mereka kemudian menjalin hubungan romantis dan politis. Mereka juga dianugerahi 3 orang anak. Namun, aliansi mereka membuat marah Senat Romawi, khususnya Octavianus yang kemudian dikenal sebagai Augustus. Octavianus menyatakan perang terhadap pasangan Mark dan Cleopatra. Dalam pertempuran Actium pada 31 sebelum Masehi, pasukan Octavianus mengalahkan pasukan Cleopatra dan Mark Antony. Menyusul kekalahan ini, Mark Antony bunuh diri dengan menjatuhkan pedangnya. Dia percaya kalau Cleopatra sudah mati. Cleopatra pada gilirannya mengambil nyawanya sendiri yang diduga membiarkan ular berbisa menggigitnya. Kematian Cleopatra menandakan berakhirnya dinasti Ptolemeus dan awal kekuasaan Romawi di Mesir. Saat mencoba menemukan siapa Cleopatra yang asli, ada beberapa masalah yang muncul dari sumber utama yang bertahan. Masalah-masalah ini membuatnya sulit untuk melukiskan gambaran yang akurat dan tidak memihak tentang kehidupan dan karakter Cleopatra. Seperti dilansir dari Nat Geo, sangat sedikit sumber primer yang bertahan dari zaman Cleopatra untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan dan pemerintahannya. Banyak catatan kontemporer telah hilang, hanya menyisakan fragmen, kutipan, dan referensi dalam karya-karya selanjutnya. Kelangkaan sumber ini membatasi pemahaman kita tentang perspektif dan pengalaman Cleopatra yang sesungguhnya. Kisah Cleopatra banyak ditulis oleh musuh-musuhnya atau sejarawan Romawi yang hidup beberapa dekade setelah kematiannya. Mungkin ini yang dinamakan sejarah ditulis oleh pemenang. Kisah-kisah ini seperti yang dibuat oleh Plutarch, Cassius Dio, dan Suetonius sering menggambarkan Cleopatra secara negatif, menekankan kualitasnya yang menggoda dan manipulatif untuk melayani pejabat lawan jenis demi kepentingan politik. Akibatnya, sumber-sumber tersebut cenderung menyajikan pandangan sepihak dan bias tentang karakter Cleopatra. Masalah-masalah dengan sumber-sumber utama yang bertahan ini membuat kita sulit untuk memahami potret yang definitif dan tidak memihak dari Cleopatra yang sesungguhnya. Cleopatra pertama kali masuk catatan sejarah melalui karya-karya penulis Romawi seperti Plutarch, Cassius Dio, dan Appian. Kisah-kisah ini ditulis setidaknya 1 abad setelah kematian dari Cleopatra.
dan terutama berfungsi untuk mengabadikan propaganda Romawi. Wanita penggoda. Cleopatra digambarkan sebagai penggoda eksotis yang licik yang memanipulasi pria Romawi yang kuat seperti Julius Caesar dan Mark Antony untuk keuntungan politiknya sendiri. Penggambaran ini berfungsi untuk membenarkan penaklukan Roma atas Mesir dan menggambarkan Cleopatra sebagai antitesis dari kebijakan Romawi. Ratu Mesir yang tragis. Penggambaran Cleopatra sebagai pahlawan wanita yang tragis menjadi terkenal selama Renaissance, khususnya dalam sastra dan drama. Representasi ini menyoroti sifatnya yang penuh gairah. Hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony dan kejatuhannya yang terakhir menjadikannya sebagai sosok yang kompleks dan menarik secara emosional. Drama William Shakespeare, Antony and Cleopatra mungkin adalah contoh Cleopatra yang paling terkenal dan berpengaruh sebagai pahlawan wanita yang tragis. Dalam drama tersebut, Cleopatra digambarkan sebagai wanita dengan pesona, kecantikan, dan kecerdasan yang luar biasa. Hubungan cintanya yang penuh gairah dengan Mark Antony, seorang jenderal Romawi terkemuka, pada akhirnya menyebabkan kehancuran mereka berdua. Cleopatra, karya Shakespeare, adalah karakter multidimensi yang menampilkan berbagai macam emosi, mulai dari kebanggaan dan ambisi yang kuat hingga kerentanan dan keputusasaan. Drama tersebut menunjukkan cinta pada Antony sebagai kekuatan dan destruktif, dengan hubungan mereka yang pada akhirnya memakan mereka dan menyebabkan kehancuran politik dan pribadi mereka. Sebagai sosok yang tragis, Cleopatra adalah karakter yang menginspirasi kekaguman dan rasa kasihan, membangkitkan simpati penonton terlepas dari kekurangannya. Dengan berfokus pada hasratnya, urusan cintanya, dan konsekuensi dan tindakannya, penggambaran ini menampilkan Cleopatra sebagai sosok yang dapat diterima dan simpatik, memungkinkannya untuk melampaui konteks sejarahnya dan menjadi simbol tragedi dan cinta yang abadi. Sosok penguasa hebat. Beberapa interpretasi modern berfokus pada kecerdasan politik Cleopatra dan perannya sebagai penguasa yang cakap. Penafsiran ini telah mendapatkan daya tarik dalam beberapa tahun terakhir, karena para sejarawan dan penulis telah berusaha untuk mengevaluasi kembali cerita Cleopatra di luar hubungan asmara dan perannya sebagai seorang penggoda. Versi ini berfokus pada Cleopatra sebagai wanita berpendidikan tinggi, fasih dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan berbagai bahasa. Dia dikenal bisa berbicara bahasa Yunani, Mesir, dan beberapa bahasa lainnya, menjadikannya komunikator yang efektif dengan rakyatnya dan diplomat asing. Akibatnya, Cleopatra memahami pentingnya diplomasi dan menjalin aliansi untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengamankan masa depan Mesir. Hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony tidak hanya romantis tapi juga strategis, karena membantu memperkuat posisinya sebagai penguasa Mesir dan melindungi negaranya dari potensi ancaman. Meski menghadapi banyak tantangan termasuk perebutan kekuasaan internal dan ancaman eksternal, Cleopatra berhasil mempertahankan otoritasnya dan memerintah Mesir selama hampir 2 dekade. Dia membuat keputusan penting untuk mempertahankan kekuasaannya, seperti menghilangkan saingan potensial dan mencari dukungan dari tokoh Romawi yang kuat. Wanita muda yang naif dan emosional. Penggambaran Cleopatra sebagai wanita muda yang naif dan emosional kurang umum, tetapi dapat ditemukan dalam beberapa karya sastra dan artistik yang menekankan kerentanan, kepolosan, dan aspek romantis dalam hidupnya. Usia muda Cleopatra sekitar 18 tahun ketika dia menjadi pemimpin bersama dengan saudara laki-lakinya Ptolemeus ke-8. Penggambaran ini menampilkannya sebagai orang yang gak berpengalaman dan berpotensi naif dalam menghadapi landscape politik yang kompleks pada masanya. Hal ini berfokus pada sisi emosional Cleopatra, menggambarkannya sebagai orang yang sangat terpengaruh oleh hubungannya, terutama dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Perasaannya terhadap pria-pria ini sering digambarkan sebagai perasaan yang penuh gairah intens dan pada akhirnya kehancuran. Dengan menekankan kerentanan dan kepolosan, Cleopatra menampilkan hidupnya sebagai kisah cinta, kehilangan, dan pengkhianatan yang tragis. Penggambaran ini menyoroti aspek dramatis dan menyayat hati dalam hidupnya, dari hubungannya yang penuh gejolak hingga bunuh diri. Saat menjelajahi banyak penggambaran Cleopatra di sejarah Mesir kuno, mulai dari penggoda hingga pahlawan wanita tragis, penguasa yang ambisius hingga ikon feminis, menjadi jelas kalau Cleopatra yang asli adalah karakter yang sulit dipahami dan memiliki kompleksitas dalam menjalani hidup. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like dan subscribe.